Om Swastiastu, salam harmoni. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Masih pada perkuliahan metode statistika bersama saya Ibu Juni. Pada pembelajaran ini kita akan mencoba mensimulasikan variabel random discrete menggunakan Microsoft Excel. Ya, ada 4 jenis distribusi variabel random discrete yang akan kita simulasikan, yaitu yang pertama distribusi Bernoulli, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga distribusi geometri, dan yang keempat distribusi binomial negatif. Nah, sebelum kita masuk pada simulasi Excel-nya, adik-adik perlu ingat kembali karakteristik dari masing-masing distribusi tersebut. Nah, yang pertama adalah karakteristik dari distribusi Bernoulli. Karakteristik dari distribusi Bernoulli adalah kejadian yang mungkin terjadi hanya ada 2 pilihan. Misalnya sukses gagal, hitam putih, jatuh bangun, rusak bagus, dan lain-lain. Intinya pilihannya adalah 2 dan hanya ada 1 percobaan dalam distribusi ini. Ya, yang kedua adalah karakteristik dari distribusi binomial. Karakteristik dari distribusi binomial hampir sama dengan distribusi Bernoulli, hanya berbeda pada banyaknya percobaan. Jika banyaknya percobaan pada distribusi Bernoulli adalah 1, maka banyaknya percobaan pada distribusi binomial adalah sebanyak n bilangan asli. Ya, yang ketiga adalah distribusi geometri. Karakteristik dari distribusi geometri adalah memiliki 2 kemungkinan kejadian, misalnya sukses gagal, hitam putih, dan lain-lain. Sedangkan variabel randomnya didefinisikan sebagai banyaknya percobaan untuk meraih sukses pertama kalinya. Nah, dan yang terakhir yang akan kita simulasikan adalah distribusi binomial negatif. Nah, jika variabel random pada distribusi geometri adalah banyaknya percobaan untuk memperoleh sukses pertama, maka variabel random pada distribusi binomial negatif adalah banyaknya percobaan untuk mencapai n sukses pertama. Ya, baiklah, setelah kalian memahami dengan baik karakteristik dari masing-masing distribusi tersebut, selanjutnya saya akan mengajak kalian menyimak simulasi Excel berikut. Ini merupakan simulasi untuk distribusi Bernoulli, di mana distribusi Bernoulli ini digunakan untuk suatu peristiwa yang terdiri dari 1 kali percobaan, di mana terdiri dari 2 kemungkinan, gagal dan sukses. Nah, di sini kita lihat untuk P itu adalah peluang suatu percobaan sukses, sedangkan Q itu untuk percobaan gagal. Nah, untuk X yaitu variabel acaknya itu terdiri dari 2, yaitu 0 dan 1, di mana 0 itu untuk suatu kejadian yang gagal, sedangkan 1 untuk suatu kejadian yang sukses. Nah, di sini kita lihat pada simulasi hanya terdiri dari 2 grafik, di mana grafik ini menyatakan gagal dan ini menyatakan sukses, di mana grafik pada densitas Bernoulli ini pada grafik yang pertama ini langsung menyatakan saat suatu kejadian gagal atau peluang saat X sama dengan 0, dan sedangkan ini untuk X sama dengan 1. Nah, ketika kita geserkan, kita buat untuk peluang suksesnya itu lebih besar daripada peluang gagalnya, maka begitu pula dengan densitas Bernoulli-nya, di mana peluang untuk kejadian suksesnya itu lebih besar atau lebih tinggi dari peluang untuk gagalnya. Ini merupakan simulasi untuk distribusi binomial, di mana distribusi binomial ini merupakan distribusi Bernoulli yang terdiri dari n kali percobaan. Nah, di sini kita perhatikan ketika banyak percobaan yang kita tetapkan, kemudian peluang suksesnya yaitu jauh lebih kecil daripada peluang gagalnya, yaitu di sini peluang suksesnya 0,12 dan untuk peluang gagalnya itu 0,88. Kita perhatikan di sini bahwa dia ketika
variabel acaknya atau X-nya ini semakin besar, maka densitas atau fungsi kepadatannya itu mengecil. Nah, sekarang kita coba ketika kita ubah untuk nilai peluang suksesnya, yaitu lebih besar daripada dari peluang gagalnya, kita lihat semakin besar atau semakin banyak variabel acaknya, maka fungsi kepadatan atau densitas dari suatu percobaan itu semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya variabel acak. Nah, di sini kita perhatikan kembali ketika nilai P itu mendekati nilai Q atau sebaliknya. Ini kita lihat. Nah, maka beginilah bentuk dari fungsi kepadatannya, di mana dia akan mengalami suatu nilai tertinggi pada rata-rata. Simulasi distribusi geometri. Distribusi geometri merupakan kondisi khusus dari distribusi binomial negatif, di mana kita perhatikan untuk nilai X atau perubahan acaknya, semakin besar perubahan acaknya, maka nilai dari fx atau fungsi kepadatannya itu menurun. Nah, ketika kita perbesar peluang suksesnya atau nilai P-nya, kita lihat. Nah, semakin drastis pula penurunan fx-nya ketika perubahan acaknya membesar. Nah, di sini kita lihat bahwa penurunannya itu sangat drastis jika dibandingkan pada untuk peluang suksesnya yang lebih kecil. Nah, sekian dari simulasi untuk distribusi geometri. Ini merupakan simulasi untuk distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif merupakan kebalikan dari distribusi binomial. Dalam distribusi binomial, kita mencari peluang sukses dari n kali percobaan. Sedangkan pada distribusi binomial negatif, kita mencari kejadian atau keubah acak untuk mencapai K sukses. Nah, di sini kita lihat ketika kita mengkondisikan untuk K-nya sama dengan 4 atau suatu kejadian suksesnya yaitu 4 dengan nilai atau peluang suksesnya yaitu 0,21, di mana ini lebih kecil daripada peluang gagalnya. Jadi semakin besar keubah acaknya atau kejadiannya, maka semakin tinggi fungsi densitasnya atau fungsi kepadatan dari binomial negatif. Nah, bagaimana jika peluang suksesnya ini lebih besar daripada peluang gagalnya? Nah, ini dia. Nah, ini dia yang terjadi. Ketika peluang suksesnya lebih besar dari peluang gagalnya, maka semakin banyak atau semakin tinggi peubah acaknya, maka fungsi kepadatannya itu mengecil. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Ya, kalian tentunya bisa memahami dengan baik distribusi variabel random discrete melalui simulasi Excel yang diberikan. Adik-adik, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.